Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat hati atau dosa hati selanjutnya yang disebutkan oleh Aba Guru Sekumpul adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah melakukan perbuatan maksiat yang sangat banyak, lalu melihat akan dirinya bahwa maksiat tersebut sangatlah besar, lebar dan banyak, sehingga hilanglah harapan bahwa Allah Maha Kuasa untuk memaafkan dan mengampuni. Munculnya perasaan bahwa tidak mungkin lagi akan dimaafkan oleh Allah, ditambahlah lagi dengan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah pasti neraka jahanam. Maka orang seperti ini masuk dalam kategori bermaksiat hati atau hatinya telah berdosa, sebab telah menafikan tentang kuasa mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kita akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf atau berdosa. Oleh karenanya, tidak boleh manusia mengakui diri suci dari dosa terkecuali jika dia rasul atau malaikat. Dalam perkara dosa, ada orang yang tahu bahwa dia berdosa, sehingga ia berusaha bertobat dan tawadhu. Atau ada pula yang tidak sadar bahwa dia adalah pendosa, sehingga ia merasa benar dan menjadi sombong. Maka daripada itu, yang terpenting adalah jangan sampai dosa yang telah kita lakukan menjadi penghalang bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali riwayat orang-orang bahari di mana dia adalah ahli dalam berbuat dosa. Suatu hari ada seseorang yang sangat kejam, rajanya pencuri dan pembunuh.
yang mana kerjaannya adalah mengambil harta milik orang lain dan menghilangkan nyawa seseorang, sehingga ia hendak mencuri dan membunuh. Maka ada seorang pemuda yang dari kejauhan sudah membacakan ayat Al-Quran, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 16-17. Lalu ketika pemuda tersebut membacakan ayat tersebut, maka panah ayat tersebut sampai menusuk ke dalam hati pencuri dan pembunuh tadi, sehingga bertobatlah ia. Sehingga tobatnya diterima oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah menjadi imam bagi seluruh walinya. Maka disebut oleh ulama tasawuf awaluhum nusus akhiruhum khusus. Awalnya memang seorang pencuri dan pembunuh, tapi penghabisan hidupnya khusus menjadi wali yang besar. Oleh sebab itu, kita dilarang untuk putus harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita dilarang untuk putus harapan akan rahmat Allah, apakah lagi memutuskan harapan orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sedikit dalam hidup ini orang mengalami kondisi di mana ia merasa sudah terlalu berdosa, sehingga menjustifikasi diri sendiri, tidak perlu lagi kembali kepada Allah karena merasa bahwa Allah tidak akan memaafkannya lagi. Ini adalah dosanya hati
karena telah menghilangkan kuasa Allah akan kebesaran dan keluasan maaf-Nya. Oleh sebab itu, cara agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya yaitu yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih dalam berkenaan dengan Islam akan mengantarkan seseorang menjadi mengerti dan memahami akan suatu perkara, baik itu berkenaan dengan hubungannya dengan Allah, manusia, maupun alam semesta. Adapun ilmu-ilmu yang sangat penting dipelajari di antaranya adalah tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid akan mengantarkan seseorang untuk mengenal Allah dengan benar. Fikih akan menjadikan seseorang paham akan perintah dan larangan dalam hidup. Tasawuf akan menjadikan seseorang menjadi bersih hatinya. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, maka cara agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan akan menjadi kosong. Beramal tanpa landasan ilmu akan menjadi sesat. Oleh karenanya, ilmu dan amal harus selaras, berantai tanpa putus dalam implementasinya di kehidupan.